Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Suwandi. Saya dosen di STMIK IB dan Universitas Pelita Harapan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan Amazon Web Service atau kita sebut AWS yang merupakan salah satu cloud provider. Mengapa kita perlu belajar cloud computing? Nah, menurut data dari beberapa riset sama forecast bahwa teknologi cloud computing ini ke depannya akan semakin berkembang. Misalkan kita lihat menurut Cisco, dalam waktu 3 tahun ke depan, hampir semua workload ini akan berjalan di cloud. Kemudian Gartner juga memprediksikan bahwa di tahun 2019, revenue dari public cloud company akan berkembang sebesar 17,5%. Kemudian ada prediksi lain yang mengatakan bahwa semua enterprise workload akan dipindahkan ke cloud di tahun 2025. Kemudian cloud computing termasuk salah satu teknologi transformatif bersama dengan artificial intelligence, blockchain, big data, dan Internet of Things atau IoT. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke public cloud ini dengan menggunakan Amazon Web Service atau AWS. Nah, sebelum kita masuk ke AWS, kita review dulu sedikit konsep cloud. Nah, sebelumnya jika kita menggunakan on-premise, maka server, storage, database, dan aplikasi semuanya kita maintain sendiri di data center kita sendiri. Namun kalau di cloud computing, maka semua server, storage, database, sama application semuanya di-maintain oleh cloud provider, di mana untuk terkoneksi ke layanan cloud, kita hanya membutuhkan akses internet. Nah, kemudian cloud computing secara garis besar ada 5 karakteristik utama. Yang pertama adalah on-demand self-service, kedua broad network access, ketiga resource pooling, keempat rapid elasticity, dan kelima method service. Kita lihat dulu yang pertama on-demand self-service. On-demand self-service artinya kita tidak perlu intervensi manusia untuk menggunakan resource-nya. Maksudnya adalah kita self-service. Misalkan kalau kita menggunakan layanan AWS, maka kita cukup login ke konsolnya, kemudian kita bisa provision filter mesin, database, storage, dan sebagainya secara otomatis. Kemudian broad network access, artinya layanan cloud itu biasanya bisa diakses dari manapun. Dalam hal ini artinya terkoneksi ke internet. Kemudian resource pooling. Resource pooling artinya cloud provider menyediakan infrastrukturnya berupa compute, network, storage, dan sebagainya, kemudian digunakan bersama oleh customer. Nah, tentunya dengan memperhatikan faktor security, misalkan isolasi antara resource customer A dengan customer B. Kemudian rapid elasticity. Oke, rapid elasticity, elasticity di sini artinya elastis. Artinya sumber daya di cloud ini bisa di scaling, baik di scale in atau scale out atau scale up atau scale down sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita menjalankan layanan e-commerce, maka ketika flash sale kita bisa scaling aplikasi kita, misalkan server kita bertambah banyak. Kemudian sesudah flash sale, maka server kita bisa kembali ke jumlah yang normal. Kemudian message service, artinya kita hanya membayar apa yang kita gunakan. Misalkan pada kasus seperti tadi, pada saat flash sale kita tambah misalkan 2 server selama 2 hari, maka kita hanya membayar biaya tambahan 2 server tersebut selama 2 hari. Oke, apa sih AWS itu? AWS itu adalah cloud provider yang menyediakan layanan berupa server dan layanan lainnya yang dapat kita gunakan on demand dan mudah di scaling. Nah, siapa sih pengguna AWS? Yang pasti adalah Amazon.com sama Netflix yang merupakan salah satu customer besar dari AWS. Contohnya di sini ya. Jadi AWS itu kita biasanya berinteraksi lewat AWS Console untuk memanage storage, database, business application, compute, dan sebagainya. Oke, kita lihat public cloud market share. Menurut Gartner dan Goldman Sachs, nah AWS ini masih leader, di mana pangsa pasarnya adalah sebesar 47%, disusul oleh cloud provider yang lain, misalkan Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform, dan Alibaba Cloud Computing. Kemudian menurut Gartner Magic Quadrant, AWS juga merupakan leaders bersama dengan Microsoft Azure dan
Google Cloud Platform. Oke, nah kalau di Indonesia, perusahaan mana sih yang pakai AWS? Nah, banyak perusahaannya. Salah satunya adalah Warung Pintar, kemudian Halodoc, ada Bineka, Kumparan, Traveloka, dan sebagainya. Untuk use case Halodoc, kita bisa refer ke video ini. Halodoc, Building the Future of Telehealth One Microservice at a Time. Bisa klik link di bawah ini. Oke, AWS Global Infrastructure. AWS infrastruktur ini tersebar di seluruh dunia. Jadi ada 22 region dan 69 availability zone. Dan ini akan terus bertambah. Dan ada rencana untuk buka region di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tahun 2021. Nah, apa sih itu region? Nah, region itu ada banyak. Saat ini yang paling terdekat dengan Indonesia adalah di AP Southeast 1 atau Singapore region. Dan tiap region biasanya ada beberapa availability zone. Misalkan AP Southeast ini ada AP Southeast 1, ada 1A, ada 1B, dan 1C. Kemudian tiap availability zone itu sebenarnya adalah data center, tapi biasanya separate, artinya letaknya berjauhan antara satu dengan yang lain. Fungsinya adalah ketika terjadi disaster atau bencana, maka data center yang lainnya aman. Misalkan ada AP 1A, 1B, 1C. Misalkan ada gangguan, ada bencana di wilayah AP 1C, maka kita masih bisa menggunakan AP 1A dan AP 1B. Oke, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Misalkan di AP 1 atau Singapura ada data center, 1A, 1B, 1C yang semuanya terhubung dengan network berkecepatan tinggi. Oke, kemudian kita masuk ke service yang disediakan oleh AWS. Nah, service paling sederhana yang disediakan oleh cloud provider biasanya adalah compute dalam bentuk virtual machine. Namun biasanya ada tersedia juga banyak sekali layanan lain. Misalkan untuk analytics, untuk teknologi game, Internet of Things, machine learning, ada robotics, blockchain, bahkan yang terakhir AWS juga menyediakan layanan quantum computing. Nah, kita lihat beberapa contoh layanan dari AWS. Misalkan Amazon EC2 untuk layanan compute, kemudian AWS Lambda untuk serverless, kemudian Amazon S3 untuk object storage, Amazon Route 53 untuk DNS, dan juga layanan AWS lainnya. Nah, untuk layanan AWS ini ada ilustrasi menarik yang bisa diakses di link berikut ini, awsjig.com. Oke, untuk AWS Operational Responsibility Modelnya, kita lihat dari sini, dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Nah, di sini adalah yang sebelah kiri ini adalah on-premise, kemudian sebelah kanan ini adalah kita di mana tanggung jawab kita makin sedikit, di mana semua sumber daya di-manage oleh AWS. Contohnya, untuk yang sebelah kiri di sini, misalkan ada Amazon EC2 yang biasa kita sebut dengan layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Kemudian ada AWS Elastic Beanstalk yang merupakan PaaS, Platform as a Service. Kemudian ada AWS Fargate, kemudian di sebelah kanan ini adalah AWS Lambda, berupa layanan Function as a Service dari AWS. Oke, bagaimana sih cara kita mengakses AWS Service? Ada 3 cara utama. Pertama adalah melalui AWS Management Console yang berbasis web, kemudian melalui command line interface, dan ketiga melalui Software Development Kit. Dan SDK ini biasanya library-nya tersedia untuk bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan. Contohnya Python, Node.js, JavaScript, Go, dan sebagainya. Oke, kita lihat sekilas interface AWS ini. Oke, ini saya sign in dulu sebentar. Oke, ini layanan dari AWS Management Console. Nah, di sini kita bisa berinteraksi dengan AWS untuk create service. Misalkan kita masuk ke DynamoDB. Nah, kita bisa create table di sini. Jadi, ini berbasis web dan interaktif. Kemudian, yang kedua adalah berbasis CLI. Contohnya seperti ini. Kita bisa
list instant, EC2 instant, melalui command line interface. Jadi kita perlu install dulu layanan AWS CLI-nya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan SDK. Contohnya di sini saya menggunakan Python dengan menggunakan library Boto3. Dalam contoh ini saya menggunakan recognition untuk pengenalan wajah. Ya, contohnya ini untuk detect face. Kita coba jalankan. Oke, dari sini bisa kita lihat ini respon dari recognition. Bisa memberikan respon bagaimana sih ekspresi dari gambar ini. Jadi misalkan di sini diprediksi ada dua wajah, ya. Jadi ada dua wajah, kemudian ada ekspresinya. Oke, kita balik ke presentasi. Kemudian, nah bagaimana sih kita belajar AWS? Nah, untuk belajar AWS ini bisa salah satu jalurnya adalah dengan menggunakan sertifikasi. Jadi misalkan kita bisa mulai dengan yang paling simple dulu atau paling foundation AWS Cloud Practitioner, kemudian beralih ke level yang associate, ada profesional, ada 3 part, arsitek, operation, sama developer. Mulai dari AWS Certified, Solution Architect Associate, kemudian SysOps Administrator, kemudian developer associate. Untuk level profesional ada Solution Architect Professional. Kemudian untuk Operation dan Developer, dua ini disatukan menjadi DevOps. Kemudian juga ada sertifikasi yang fokus ke bidang atau area tertentu. Misalkan di Advanced Networking, Big Data, Security, Machine Learning, ataupun Alexa. Oke, bagaimana sih cara kita getting started with AWS? Nah, untuk dosen paling gampang adalah create dulu AWS account-nya. Kemudian kita bisa dapat kredit educational dari AWS Educate. Nah, kita bisa masuk ke AWS Educate, kemudian create classroom, daftarkan mahasiswa kita. Kemudian mahasiswa bisa register ke AWS Educate lewat link yang dikirim ke email setelah kita daftarkan di classroom. Nah, kemudian untuk umum, misalkan bukan dosen atau mahasiswa ingin coba AWS, nah boleh juga daftar AWS Free Tier, bisa menuju ke link ini. Nah, di AWS Free Tier itu diberikan layanan ke AWS dengan syarat dan ketentuan selama 1 tahun. Nah, sesudah kita punya account lecturer, student, ataupun AWS Free Tier, kita boleh mulai explore AWS co-service. Misalkan compute dulu, misalkan create EC2 dulu, kemudian explore network-nya, storage-nya, database-nya, security, dan sebagainya. Nah, biasanya getting started-nya biasanya kita create VM yang pertama, baik OS-nya Linux atau Windows, kemudian kita bisa SSH atau RDP ke instance tersebut. Oke, jadi cloud computing adalah inevitable. Jadi di masa sekarang ini kita penting untuk belajar teknologi cloud computing. Oke, sekian presentasi dari saya. Nah, untuk diskusi mengenai AWS, nah bisa join ke Telegram Group AWS User Group Indonesia. Ya, jadi ini link Telegramnya, silakan join, kita bisa berdiskusi lebih jauh di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.